Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam dari Prodi Akuntansi non-reguler kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi yang keempat, masih tentang ideologi kemuhammadiyaan. Di sini saya akan memaparkan 7 pokok prinsip. Salah satunya, manusia harus bertauhid. Yang kedua, manusia hidup hendaknya harus bermasyarakat. Nah, di sini saya akan memaparkan manusia hidup hendaknya harus bermasyarakat. Bahwasanya manusia itu membutuhkan bantuan manusia lainnya. Dengan konsep keislaman ya. Seperti dalam surat Al-Alaq ayat 2, khalaqal insana min 'alaq. Bunyi ayat kedua dari firman-Nya dalam wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dari al-alaq. Al-alaq dari segi arti kebahasaan, kata al-alaq antara lain berarti sesuatu yang tergantung. Kata al-alaq juga berarti ketergantungan manusia kepada pihak lain. Ia tidak dapat hidup sendiri. Kehendak dan usaha manusia hanyalah sebagai dari sebab-sebab guna memperoleh apa yang tidak terhitung banyaknya berada di luar kemampuan manusia. Yang dapat mewujudkan sebab-sebab lain itu dan yang kuasa menggabungkannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dialah penyebab dari segala sebab. Dengan adanya saling butuh itu, maka manusia tidak dapat mengelak dari kerja sama dengan orang lain tersebut. Karena manusia itu sesungguhnya adalah manusia sosial yang saling membutuhkan. Semakin kuat pengenalan suatu pihak kepada selainnya, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Jadi itu gambaran menurut saya dari prinsip pokok kedua dari 7 prinsip pokok tersebut. Dan sekarang saya akan yang ketiga, hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama untuk mengatur bersama dalam menuju hidup bahagia, sejahtera dan hakiki di dunia maupun di akhirat. Seperti sejalan dengan surat Al-Quran Al-Imran ayat 85 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi dari arti tersebut, siapapun dan dimanapun, kapanpun, orang yang mencari agama selain agama Islam, maka ia tidak akan diterima di akhirat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat pun ia akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang dimana artinya, sesungguhnya agama Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi maksud dari ayat tersebut, arti
ayat tersebut, sungguhnya agama Allah ialah agama Islam. Dan bagi orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, seperti siapa orang yang diberi kitab? Seperti para nabi. Dan orang-orang yang diberi ilmu ialah seperti kita ini, kaumnya, sebagai kaumnya. Karena kedengian antara mereka, dan barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah akan cepat perhitungannya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.